udah anak udah teriak-teriak terus. Apa Lili? Udah bobo? Mana Suy? Bobo ya? Bobo ya Ucuy? Oke? Bilang oke dong. Episode 74. Beberapa hari kemudian, Dominic membawa Farah ke rumah sakit untuk menjenguk gadis yang menjadi tameng Alessia beberapa waktu lalu. Suasana di ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara monitor medis yang berdetak pelan. Farah dan Dominic melangkah masuk dengan wajah datar, tatapan mereka sulit ditebak. Gadis cupu itu sedang duduk di tempat tidur, tampak lemah namun tersenyum polos saat melihat keduanya. "Ah, kalian datang," ujar gadis itu dengan suara lembut, namun penuh antusiasme. "Aku tidak menyangka. Maksudku, aku hanya, ya, aku tidak apa-apa, terima kasih sudah menjenguk." Dominic berdiri di dekat pintu, menyilangkan tangan di dada, dan menatap gadis itu dengan sorot mata dingin. "Kenapa kau melakukannya?" tanyanya tanpa basa-basi. Gadis itu terdiam sesaat, lalu menunduk, memainkan ujung selimutnya dengan gelisah. "Aku tidak tahu, rasanya aku hanya ingin melakukannya. Farah pernah membantuku dulu, saat aku kesulitan di kampus. Mungkin ini caraku membalasnya." Farah yang berdiri di samping Dominic akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun ada nada skeptis. "Kau sadar nyawamu hampir hilang, bukan? Tidak ada yang memintamu melakukan itu." Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap Farah dengan mata berbinar. "Tapi aku ingin melakukannya. Farah adalah orang baik, dan aku tidak ingin ada yang menyakitimu." Dominic mendengus pelan, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. "Baiklah. Tapi jangan ulangi kebodohan itu lagi. Hidupmu terlalu berharga untuk dibuang begitu saja." Gadis itu tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Aku mengerti. Terima kasih atas perhatian kalian." Farah memandang gadis itu sejenak, lalu menghela napas. "Istirahatlah. Kalau kau butuh sesuatu, sampaikan saja pada dokter." Dominic sudah mengatur semuanya. Tanpa menunggu jawaban, Dominic berbalik menuju pintu. Farah mengikuti di belakangnya, meninggalkan gadis itu yang masih tersenyum, seolah keberadaan mereka saja sudah cukup baginya. Saat mereka berjalan menyusuri lorong rumah sakit, suara langkah sepatu Dominic yang mantap berpadu dengan langkah Farah yang lebih ringan. Dominic akhirnya membuka suara, memecah keheningan. "Kapan kau menolong gadis itu?" tanyanya dengan nada lembut, meski ada sedikit rasa penasaran yang terselip. Farah melirik sekilas ke arahnya sebelum menjawab, "Saat kami masih mahasiswa baru." Dominic mengangkat alis, tatapannya tetap lurus ke depan. "Mahasiswa baru. Jadi dia dari satu kelas yang sama." Farah mengangguk kecil. "Iya. Dia dulu sering dibully. Anak-anak itu suka mengolok-olok penampilannya dan merendahkannya karena dia terlihat lemah." Dominic menghentikan langkahnya sejenak, berbalik menghadap Farah. "Lalu apa yang kau lakukan?" Farah tersenyum tipis, matanya penuh kenangan. "Aku membelanya. Mereka tak berhenti sampai aku menegur mereka dengan keras. Beberapa di antaranya bahkan sempat mencoba melawan, tapi kau tahu sendiri aku tak suka kekerasan, kecuali terpaksa," ujar Farah terkekeh kecil. Dominic menyipitkan mata, menilai Farah dengan diam. "Jadi kau melawan mereka?" Dengan tangan kosong. Farah mengangkat bahu. "Hanya secukupnya, agar mereka kapok." Sejak itu, gadis itu selalu menghormatiku, meski aku sendiri jarang berbicara dengannya. Dominic mendengus pelan,
kembali melangkah. Itu tipikal dirimu, selalu campur tangan dalam masalah orang lain. Tapi kau tahu, tidak semua orang layak mendapat perlakuan itu. Aku tahu, jawab Farah dengan suara tenang. Tapi aku tak pernah melakukannya untuk penghargaan. Aku hanya tidak suka melihat ketidakadilan. Dominic tidak menjawab lagi, tapi ada kilatan halus di matanya yang sulit diterjemahkan. Mereka melanjutkan langkah mereka dalam diam, dengan pikiran masing-masing tenggelam dalam ingatan dan analisis yang tak terucapkan. Di sisi lain, Dennis dan Orlando terlihat duduk di sebuah ruangan gelap dengan cahaya remang dari lampu meja. Wajah keduanya menunjukkan ekspresi frustasi dan penuh amarah. Bagaimana mungkin pabrik itu bisa meledak tanpa ada jejak apapun? Dennis berseru dengan nada geram, menatap Orlando yang sama-sama tegang. Orlando memijat pelipisnya, mencoba menahan rasa kesal. Kita sudah memeriksa semua kemungkinan. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman, dan bahkan jejak digital pun nihil. Ini tidak masuk akal. Dennis menatap meja di depannya, lalu menghentakkan tangannya dengan keras hingga suara pukulan menggema. Aku tahu ini ulah Farah dan Dominic. Mereka satu-satunya yang punya motif untuk menghancurkan kita. Tapi masalahnya, Orlando menyela dengan nada dingin. Kita tidak punya bukti. Mereka bergerak terlalu bersih. Semua informan kita juga tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dennis menggeram pelan, menggigit ujung jarinya dengan gusar. Aku tidak peduli. Cari tahu kelemahan mereka. Aku tidak akan membiarkan dua orang itu menghancurkan semua yang telah kita bangun selama ini. Orlando mengangguk kecil. Kita juga tidak bisa membiarkan mereka terus melangkah bebas. Kalau begini terus, mereka bisa menghancurkan semua operasi kita. Dennis menyipitkan matanya, pikirannya berputar mencari strategi baru. Kita akan gunakan cara lain. Sesuatu yang mereka tidak duga. Hubungi semua kontak kita. Pastikan setiap sudut kota diawasi. Kalau perlu, jebak mereka dengan cara apapun. Orlando tersenyum tipis, licik. Baik. Aku akan memastikan mereka tidak punya celah untuk bersembunyi. Di tengah percakapan mereka, ponsel Dennis berbunyi. Dia mengangkatnya dengan cepat, mendengarkan laporan dari seseorang di ujung sana. Ekspresinya berubah serius. Apa yang kau temukan? Tanya Dennis, suaranya terdengar tajam. Menarik, gumamnya setelah mendengar laporan itu. Dia menutup telepon dan menatap Orlando. Sepertinya kita punya sesuatu untuk dimanfaatkan. Tapi aku ingin memastikan dulu. Orlando mengangkat alis, penasaran. Apa itu? Dennis tersenyum penuh arti. Seseorang yang mungkin bisa membuat mereka lengah. Ini akan jadi permainan yang menyenangkan. Di kamar rumah sakit yang hening, Agatha duduk di tempat tidur, memegang ponsel di tangannya. Suaranya terdengar kecil, hampir berbisik saat dia berbicara dengan seseorang di telepon. Ya, aku sudah lebih baik sekarang, ucap Agatha, matanya melirik ke pintu seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Tapi, aku tidak yakin ini langkah yang benar. Namun, sebelum pembicaraan itu berlanjut, terdengar ketukan di pintu. Dengan cepat, Agatha menutup telepon dan menyembunyikan ponselnya di balik bantal. Pintu tidak terkunci, katanya, suaranya sedikit gemetar. Pintu terbuka, dan Agnes melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Agatha, sapa Agnes dengan nada datar, menatap lurus ke arah gadis itu. Bagaimana keadaanmu? Agatha tersenyum kecil, berusaha tetap ramah. Sudah lebih baik.
Terima kasih sudah menjengukku. Agnes mendekat, duduk di kursi di samping tempat tidur. Namun, ekspresinya yang semula tampak ramah berubah tajam. Aku punya satu hal yang ingin kubicarakan, katanya dengan nada lebih rendah. Agatha menatapnya bingung. Apa itu? Agnes menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan kaki dengan anggun. Jangan berpikir terlalu tinggi hanya karena kau menolong Farah. Itu kebetulan, bukan berarti kau istimewa di matanya. Wajah Agatha berubah sedikit gugup, tetapi dia tetap berusaha tenang. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Agnes tersenyum tipis, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Bagus kalau begitu. Karena Farah tidak butuh siapapun selain aku sebagai sahabatnya. Jangan coba-coba mendekati dia lebih dari yang seharusnya. Agatha terdiam, bingung dengan perubahan sikap Agnes. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Agnes melanjutkan, suaranya penuh tekanan. Aku serius, Agatha. Kalau kau mencoba mengambil tempatku di hidupnya, aku tidak akan tinggal diam. Setelah mengatakan itu, Agnes berdiri, merapikan bajunya dengan elegan. Matanya menatap Agatha dengan tajam sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Agatha duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Perlahan, dia mengambil ponselnya kembali, menatap nomor terakhir yang dia hubungi, tetapi kali ini dia tidak berani menekan tombol panggil. Di luar ruangan, Agnes berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah tenang, tetapi dalam pikirannya, ada api obsesi yang terus berkobar. Farah hanya milikku, gumamnya pelan, dengan senyum dingin di bibirnya.